Subhanahu wa taala. Yang kedua, an yabtadiya biridallah, supaya kita ikhlas nih beramal nih. Nah, mulai dengan mengharap ridhonya Allah. Nah, makanya jualan tadi sebelum kita beramal, kita beribadah itu bujurkan niat dulu. Nah, aku nih beramal, aku beribadah karena Allah. Aku beramal beribadah hendak mendapatkan ridhonya Allah. Aku beramal beribadah supaya diampuni dosaku oleh Allah. Aku beramal beribadah supaya masuk ke dalam surga. Aku beramal beribadah supaya tak kumpul lawan Nabi Muhammad. Aku beramal beribadah supaya Nabi Muhammad himung. Aku beramal beribadah supaya ya semakin banyak pahala, niat yang dipasang pahalanya banyak juga. Jadi yang kedua, supaya kita ikhlas di dalam beramal, an yabtadi'a biridallah, mulailah dengan mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ayabtagiya thawabal amal minallahi taala. Yang ketiga, supaya kita itu ikhlas di dalam beramal, yang diharapkan pahala atau ganjaran itu dari Allah. Kenapa ikam jadi sembahyang berjamaah? Ujar Allah Subhanahu wa taala melewati lisan Nabi Muhammad, orang yang sembahyang berjamaah itu lebih ganal daripada sembahyang seorangan. Ini kan mengharap pahala upahan dari Allah. Kenapa ikam jadi hadir majelis? Ujar Nabi Muhammad, orang yang hadir majelis itu hadiahnya surga. Ghanimatu majalisi dzikir al jannah. Kenapa ikam jadi sembahyang isyraq? Ujar Nabi Muhammad, orang yang sembahyang isyraq itu pahalanya nangkai orang berhaji berumroh. Kenapa ikam jadi sembahyang duha? Karena ujar Nabi Muhammad, orang yang sembahyang duha sebanyak apapun dosa, walaupun banyaknya seperti buih di lautan, di bawah sembahyang duha, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jadi kamu sembahyang qobliyah ba'diyah? Karena ujar Nabi Muhammad, orang yang sembahyang qobliyah ba'diyah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kaplingan rumah kena di dalam surga. Nah, jadi mengayab tagi sawal minallah, ya kan? Supaya kita itu beramal, beribadah itu ikhlas, kita mengharap balasan dari Allah, bukan dari yang lain. Makanya bagus bang, Yupian ya kalau membaca kitab, ada kalau yang kitabul Fadilatul A'mal kah? Fadilatul A'mal itu kan mengisahkan tentang keutamaan ibadah ini. Ya memang ya kan, kalaunya orang yang sudah makamnya tinggi, ya kan ikhlas itu kan beberapa tingkat. Ada yang ikhlasnya lain, ikhlasnya bubuhan wali lawan bubuhan orang awam lain, ya kan? Ikhlasnya orang wali ya kelas atas ibaratnya, ikhlasnya bubuhan nabi lawan orang yang biasa lain. Amun ikhlas bubuhan nabi, bubuhan wali itu nya kada memandang lagi. Karena pegang beramal, aku hendak mendapatkan ridhonya Allah. Cukup enggak di situ aja. Menurut kita mungkin kada cukup. Karena pegang jadi sembahyang duha. Orang sembahyang duha itu supaya lancar rezeki. Jujur juga Nabi Muhammad mengatakan la faqra ma'ad duha. Jar Nabi Muhammad, orang yang mau sembahyang duha itu kada bakalan fakir, kada bakalan miskin, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada fadilatul amal itu. Kenapa jadi ikam apa ngarannya duduk menghidupkan atau memakmurkan waktu antara subuh sampai terbit matahari? Dipinlah waktu subuh ini itu disebutkan oleh ulama asbabun gawiyatun jalibatun lil arzak al hissiyah. Orang yang memakmurkan waktu mulai subuh sampai terbit matahari ini waktu yang sangat mujarab untuk menarik rezeki. Makanya jur orang bahari yang bilanya gua bangun malandau tuh dipatok ayam tuh bujur karena ujar ulama ya kan, memakmurkan waktu dengan ibadah maksudnya mulai subuh sampai terbit matahari ini sangat bermanfaat, sangat kuat sekali untuk menarik rezeki. Nah, makanya ya kalau masuk di akal jawabang lah. Sebelum begawi kadang-kadang kita nih begawi rajin, yang dicari rezeki, yang ampun rezeki kada diparaki. Harusnya yang ampun rezeki paraki dulu, dirayu-rayu dulu, hanya dicari. Ya kan, hanya dicari, jangan dicari yang ampun rezeki kada diparaki. Jadi ya kakanaan. Mun dapat alhamdulillah, mun kada ya maning kepala. Nah, makanya sebelum mencari rezeki itu ya kalau kita dianjurkan diantaranya subuh ini dimakmurkan dengan ibadah. Apa doanya, apa ibadah yang bagus dibaca? Ya subhanallah bihamdih,
subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim astaghfirullah. Itu bagus dibaca, ya kan? Ya boleh dibaca sebelum mengerjakan sholat isyraq ya, sholat qobliyah subuh atau sesudahnya. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim astaghfirullah. Itu bagus. Itu doa dibaca setiap hari sebelum mengerjakan sholat subuh. Atau misalnya tuntung subuh ada apa-apa juga. Misalnya anak membaca misalnya sebelum begawi, itu apa namanya, bermanfaat sekali, mujarab untuk menarik rajaki. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim astagfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim astagfirullah. Hafal ibaratan pian ya kalau. Nah itu. Nah jadi ada dua waktu yang bagus kita makmurkan. Ujar ulama, dua waktu yang bagus kita makmurkan dengan ibadah. Artinya mafhum mukhalafahnya, amun dua waktu ini kada kita gunakan dengan ibadah kepada Allah, kada bagus. Apa dua waktu tersebut? Yang pertama adalah ma ba'da subuh ila tulu'i syams. Mulai habis sembahyang subuh sampai terbit matahari. Ini bagus dibaca, apa namanya, digunakan segan ba'amal, ba'ibadah, ba'amaliyah. Itu disebutkanlah perkataan Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas itu beliau mengatakan, apabila kita tidak mampu untuk ba'amaliyah 24 jam. Kan bubuhan wali itu kelasnya amaliyah itu 24 jam. Ini orang pinandu. Ya kalau orang paham. Ya kan tujuan hidup. Mun kita nih kan ya kadang paham, kadang sadar, kadang kada, antara sadar lawan kada, ya kalau. Jadi kadang beramal, kadang koler. Mun bubuhan wali itu kada ada istilah koler. 24 jam full beribadah. Beribadah lawan Allah Subhanahu wa taala. Namun Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas beliau mengatakan, apabila kita tidak mampu menggunakan 24 jam waktu kita seharian sama malam itu untuk ibadah, setidaknya jangan sampai kita luput daripada 4 waktu sagan beramal. Bahasa kita tuh 4 waktu dalam 24 jam ini waktu yang ibarat menunjun tuh gana-ganal iwaknya. Beramal beribadah tuh bebas babila aja. Dan beramal beribadah babila aja bebas. Cuma di 4 waktu ini diprioritaskan. Bahasanya tuh menunjun tuh di mana aja dapat terjadi soal iwaknya. Tapi mun di sumurnya ini munjun, wah ganal iwaknya, modelnya tuh ya kalau lah. Apa 4 waktu tersebut? Amun kada kawan kita menggunakan 24 jam untuk beramal beribadah kepada Allah, setidaknya ujar Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, kita menggunakan 4 waktu ini di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa 4 waktu tersebut? Yang pertama adalah nih habis sembahyang subuh. Ini waktunya ganal, apa pahalanya ganal? Pahalanya ganal, makanya godaannya ganal juga. Memang mun pahala tuh ganal, cobaannya ganal juga. Orang dapat intan ya kalau. Nah, ngalihnya ganal. Ya, orang hendak nyaman. Oh, ngalih nyaman tuh dulu. Hendak nyaman. Nah, tujuan nyaman di akhirat. Nyaman di dunia perlu perjuangan, apalagi nyaman di akhirat. Nah, habis sembahyang subuh sampai terbit matahari itu yang pertama. Waktunya ganal. Apa namanya? Pahalanya ganal menggunakan sanggat beribadah. Makanya ajar Nabi Muhammad, orang yang sembahyang isyraq pahalanya berhaji, berumroh, kan ganal doh. Orang berhaji berumroh itu pin berapa mengumpulkan duit. Untuk kumpul juga belum tentu tak tulak. Lagi mantri wah ini. Ya kah? Amun tak tulak munnya tak kumpul juga belum tentu tulak, bisa mati di tengah jalan. Ya kah? Atau habis umur ya kalau. Kan artinya ganal pahala haji umroh nih andaknya habis sembahyang subuh sampai terbit matahari. Makanya digunakan sagan beramal, beribadah mulai habis sembahyang subuh sampai terbit matahari. Kemudian yang kedua, qoblal ghurub, sebelum maghrib atau habis sembahyang asar sampai maghrib. Itu pian waktu yang sangat bagus sagan ba'amaliyah, apalagi hari Jumat. Ini hari Jumatnya, hari ini hari Jumat lah. Mulai asar sampai maghrib mun kawa pian gunakan ya sagan apakah? Baca Quran kah? Baca salawat kah? Membaca tasbih kah? Baca istighfar kah? Ini mulai asar sampai maghrib, khususnya di hari Jumat, itu waktu yang sangat dicintai oleh Sayyidatuna Fatimah Zahra, putri Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad, putri Nabi Muhammad, Sayyidatuna Fatimah
bilanya asar sampai maghrib itu kada bajauh pada sajadah. Nah, sidin Mbak Amaliyah itu kan di dalam kitab tuh disebutkan bahwasanya di hari Jumat itu ada saatun yang mana satu saat apabila kita berdoa pasti kabul. Ya kalau di sini ulama macam-macam berpendapat. Ada yang mengatakan waktu yang pengabulan berdoa itu ketika khatib berada ketika duduk di antara dua khutbah. Makanya kita pilihnya khatib pengen duduk di antara dua khutbah. Nah, si Bilal bersalawat Allahumma sholli wa ya Allah, apa sekarang juga salawat Bilal tuh. Lalu kita berdoa ya kalau. Nah, itu ulama mengatakan di situ pengabulan berdoa. Ada juga mengatakan waktu yang pengabulan berdoa di hari Jumat itu waktu anak ini. Ada juga mengatakan malam Jumatnya. Tapi yang lebih banyak mengatakan waktu yang pengabulan berdoa di hari Jumat mulai sembahyang asar sampai maghrib. Makanya mulai asar Jumat sampai maghrib Sayyidatuna Fatimah bintu Rasulillah, putrinya Rasulullah, kada pernah berjauh daripada pasahapan. Duduk sejadah, nah, sidin berzikir sibuk. Nah, makanya itu Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab An-Nasaihu Diniyah, kita nih amun kada kawa setiap hari ba'amaliyah barang sehari barang yufarrik, kita kosongkan waktu kita dan kita gunakan sagan ba'amal baibadah hari Jumat. Itu pernah pianlah ulun batakon bukan ulun sih, tapi ada salah satu kawan kita waktu belajar di Jakarta, Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan. Ulun sebelum ke Tarim belajar lawan beliau. Itu belajar Habib Jindan nih. Mun kita kada kawa ma'amalakan menjaga wudhu, kan bagus kan menjaga wudhu tuh. Orang menjaga wudhu tuh kan bagus. Orang yang menjaga wudhu itu tanda orang tuh matinya bagus. Nah, menjaga wudhu supaya kada bukan menjaga pewuduan, malah menjaga wudhu, arti menjaga wudhu tuh kada batal wudhu. Itu kan bagus toh, bilanya sebelum guring berwudhu. Karena bilanya tuntung bangun guring berwudhu pulang. Batal misalnya wudhu pulang. Pokoknya kada sing batalan wudhu, menjaga wudhu itu tanda orang tuh mati dalam keadaan husnul khotimah. Nah, jasidin amun kada kawa nih kita nih menjaga wudhu setiap hari. Kada kawa barang jasidin hari Jumat barang kada batal wudhu. Hari Jumat barang kada batal wudhu. Membiasakan, insya Allah ada faidahnya. Nah, setiap hari Jumat, nah aku mulai setiap hari Jumat, mulai Kamis maghrib, Kamis adzan maghrib kan masuk Jumat sudah. Nah, sampai maghrib yang hari ini itu sudah habis itu Jumat. Aku kada hendak batal wudhu, bagus nang itu. Ya kada batal wudhu, nah, kada batal wudhu. Nah, jadi apa ngarannya qoblal grup yang kedua, waktu yang bagus sagan ba'amaliyah itu adalah qoblal grup mulai asar sampai maghrib, apalagi hari Jumat. Makanya kita dianjurkan oleh guru kita membaca salawat ummi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima 80 kali habis sembahyang asar hari Jumat. Ulama mengatakan orang yang membacanya itu 80 kali dosa diampuni selama 80 tahun. Tahu wajibin seberatan. Insyaallah tuh terkenal aja salawat ummi itu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. Itu khusus di hari Jumat habis sembahyang asar. Nah, jadi qoblal ghurub sembahyang mulai asar sampai maghrib itu waktu yang bagus segan beramal beribadah. Yang kedua qoblal fajar. Qoblal fajar sebelum subuh atau sepertiga malam, tengah malam ini sudah tahu sudah. Tengah malam ibadah bagus ya, kalau apapun amal ibadah yang dikerjakan di tengah malam bagus. Berdoanya di tengah malam bagus, baca Quran di tengah malam bagus, baca salawat tengah malam bagus, membaca istighfar minta ampun di tengah malam bagus, sembahyang di tengah malam bagus, tengah malam. Yang keempat, yang terakhir, waktu yang paling bagus sagan ba'amaliyah adalah tiga lah tadi tuh habis sembahyang subuh ya, kalau kemudian sampai terbit matahari, habis kemudian mulai asar sampai maghrib, kemudian pulang sepertiga malam, kemudian yang terakhir antara maghrib dan isya. Antara maghrib dan isya. Nah, ini ujar Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, 4 waktu ini mun kita gunakan sagan ba'amal beribadah pahalanya ganal. Nah, orang berilmu itu nyaman lah.
mana yang ganal, mana yang halus tahu, ya kan? Nah ini 4 waktu yang disebutkan tadi, habis sembahyang subuh sampai terbit matahari, kemudian mulai habis sembahyang, mulai asar sampai maghrib, kemudian sepertiga malam, kemudian antara maghrib isya digunakan segan ba'amal beribadah lain pian ba'amaliyah di waktu yang lain pahalanya ganal yang 4 waktu nenek. Contoh pian tadi habis sembahyang subuh, sembahyang 2 rakaat haji umroh, kemudian pulang apa ngarannya sebelum maghrib tadi atau habis asar sampai maghrib, pahalanya 80 kali membaca selawat, 80 tahun dosa diampuni. Kemudian pulang sepertiga malam, ngapanya itu amaliyah yang dikerjakan, pahalanya ganal, doa di tengah malam kabul, ya kah? Lawan pulang amal di tengah malam tuh aman daripada ria. Kemudian yang terakhir yang keempat, ma bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya, ini bagus agan amaliyah. Itu orang-orang tarim bilanya antara maghrib dan isya itu mereka mengerjakan salah satu daripada 3 perkara. Bila maghrib isya itu kan waktunya sempit, ya mungkin sajam lebih sedikit. Di tarim tuh pin ada istilah pamali, cuma kada pamali bahasanya makruh. Di tarim tuh mereka melarang keras, ya bahasa kitanya tuh pamali, bilanya antara maghrib dan isya masuk WC. Nah, kita kalau pamali itu kan istilahnya tuh bilanya duduk di atas bantal pamali, bebisul ya. Tahu juga bujur kadanya, pokoknya ada bagus ya. Kalau bujur bang, bantal ini kan kesan mana kepala, ya nak keburit kan ada bagus. Duduk jadi higa lawang, sepak mintuha, bujur juga mengali orang pamali ya. Kalau tuh istilah pamali menurut kita, tapi orang tarim sana ada juga istilah pamalinya. Apa pamalinya orang tarim? Kada boleh masuk WC antara maghrib dan isya. Jadi bilanya hendak ke WC sebelum maghrib atau sudah isya. Bilanya maghrib isya kada boleh kunci WC. Kada boleh. Kenapa? Karena waktu antara maghrib isya ini khusus digunakan sagan ba'amaliyah. Waktunya sedikit, aman digunakan sagan yang lain. Sayangnya, kan orang tahu, orang pinando. Makanya orang-orang tarim itu bilanya maghrib isya itu mereka mengerjakan 3 perkara atau salah satu 3 perkara. Yang pertama baca Quran. Baca Quran. Orang tarim itu biarlah minimalnya membaca Quran itu sehari itu 5 juz. Antara maghrib isya 1,5 juz, sepertiga malam 3,5 juz, sehari 5 juz. Setiap hari Kamis habis sembahyang subuh khataman setiap masjid-masjid di kota Tarim. Nah, khataman. Jadi di Tarim itu ramai bilanya habis sembahyang subuh hari Kamis, ramai orang khataman Quran. Khataman Quran. Yang membaca Qurannya tuh 5 juz sehari. Maghrib isya 1,5 juz, sepertiga malam, di tengah malam 3,5 juz, 5 juz kali seminggu. Khatam Quran. Nah jadi orang tarim itu antara maghrib isya, yang pertama mereka sibukkan dengan Al-Quran. Yang kedua mereka sibukkan dengan ta'alim, belajaran. Nah ini biasa banyak kita di Banjar ya kalau lah. Ambil lancar maghrib isya belajaran, masya Allah, alhamdulillah setiap masjid, hampir setiap masjid ada bilanya maghrib isya tuh belajaran, pengajian ya kalau. Nah itu bagus juga. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang tarim itu antara maghrib isya mereka berzikir, zikir, ba'amaliyah. Nah, makanya dianjurkan antara maghrib isya itu membaca ratib haddad. Nah, ratib al-atos, membaca yasin, membaca tabarak. Nah, antara maghrib isya baca Quran, kemudian pengajian, kemudian yang ketiga adalah berzikir. Nah, jadi yahtajul amal arba'ah asya. Ujar ulama, tatkala kita beramal, tatkala kita beribadah itu memerlukan 4 perkara. Yang artinya amun kita beramal, beribadah kada bisian 4 perkara ini, maka mardudatun la tuqbalu. Amal ibadah kita kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa 4 perkara tersebut? Yang pertama bisian ilmu, yang kedua harus mempunyai niat yang bagus, yang ketiga harus sabar ketika melaksanakan ibadah tersebut, yang keempat ketika selesai melakukan amal ibadah tersebut harus ikhlas. Namunnya 4 buting nenek di dalam amal ibadah yang pian lakukan ada, insya Allah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah, inayah serta keistiqomahan kepada kita sekalian di dalam menghamba kepadanya
Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat kita dunia maupun akhirat, dan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khotimah ala hadhihi niyah wa ala ma nawa bihi salafuna salihun ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.